bahwa hukum itu seharusnya tidak pandang bulu. Tholabul ilmi faridotun alal kulil muslim ilallah dilal mahdi. Sesungguhnya tanpa fatwa MUI pun khilafah memang ajaran Islam. Yang diberikan syariat Islam adalah bahwa syariat Islam itu hadir dalam konteks untuk memberikan keselamatan. Anak-anak kita yang kelak menjadi penerus kita, yang kelak akan menjadi penerus agama ini juga akan diarahkan, akan mempunyai kepribadian Islam, mempunyai pemikiran dan juga perasaan yang Islam. Kafah Perspektif hadir setiap pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di program Kafah Perspektif. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema kafah 285 dengan tema wajib tegas terhadap Yahudi Israel. Ya, kita memang wajib tegas terhadap Yahudi Israel. Kenapa? Pastinya kaum muslimin dan kita semua memahami bahwa Yahudi Israel itu adalah penjajah. Yahudi Israel itu adalah agresor yang telah melakukan agresor terhadap kaum muslimin di Palestina tentunya. Inilah yang kemudian harus kita sikapi, bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Yahudi Israel. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan mengkaji berkaitan dengan wajib tegas terhadap Yahudi Israel. Pemirsa, sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini di negeri kita ada berita berkaitan dengan kedatangan tim nasional Israel yang salah satunya menjadi peserta dalam ajang internasional Piala Dunia umur 20 di tahun 2023 ini. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin memahami dan mengetahui bahwa Yahudi Israel itu adalah penjajah dan pembantai kaum muslimin, tetapi di negeri kita ini sebentar lagi akan datang orang-orang Yahudi Israel, walaupun dalam ajang kegiatan olahraga di bulan Mei nanti itu akan mengikuti kegiatan Piala Dunia umur 20 di negeri kita ini. Banyak alasan mengapa kemudian tim Yahudi Israel ini diikutsertakan dan diperbolehkan untuk ikut serta. Ada yang alasan bahwa untuk olahraga jangan sampai dikaitkan dengan urusan politik. Kemudian karena menjadi salah satu peserta di ajang Piala Dunia ini, maka tuan rumah khususnya Indonesia ini wajib melayani dan memberikan keamanan terhadap peserta yang akan bertanding dalam ajang Piala Dunia umur 20 di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, apakah demikian alasan yang kemudian menjadi diperbolehkannya orang-orang Yahudi Israel, walaupun dalam hal ini di dalam tim sepak bola, untuk bisa datang dan hadir di negeri yang mayoritas kaum muslimin, yang sebelumnya ketika banyak sekali yang dilakukan oleh Israel terhadap kaum muslimin di Palestina, negeri-negeri muslim mengecam terhadap tindakan itu, dan memang itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin, termasuk para penguasa negeri-negeri Islam termasuk di Indonesia ini. Itulah yang dilakukan. Tetapi anehnya, kenapa kemudian di agenda itu tim nasional itu diperbolehkan untuk ikut serta? Padahal kalau mau jujur atau mau adil terhadap suatu negeri yang mengikuti ajang kegiatan olahraga, walaupun dalam ajang olahraga, seharusnya negara-negara yang
kemudian telah melakukan agresi, misalnya Rusia karena telah melakukan agresi terhadap Ukraina, maka Rusia tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam ajang Olimpiade dan juga termasuk Piala Dunia. Nah, bagaimana dengan tim nasional Israel yang akan datang di Indonesia tapi justru dipersilahkan, akan dilayani dan juga akan diberikan keamanan? Oleh karena itu, pemirsa sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, ini membuktikan bagaimana sikap kaum muslimin yang sebenarnya terhadap Yahudi Israel. Apakah demikian dan dibedakan antara orang-orang Yahudi yang menyerang negeri Palestina terhadap tim sepak bola ataupun olahraga yang datang ke Indonesia, tapi justru diperbolehkan? Tentu harusnya sikap kaum muslimin yang benar, orang-orang beriman, tidak demikian, karena apa yang menjadi alasan itu tidak dibenarkan. Satu, tidak menunjukkan satu keadilan yang seharusnya dunia internasional bersikap sama. Siapapun negeri yang melakukan tindakan agresi ataupun penjajahan terhadap negara-negara lainnya, itu harusnya juga dilakukan sikap tegas yang sama terhadap negara-negara yang juga telah dilakukan sikap tegas ataupun diberikan sanksi. Lain dari itu, bahwa bagaimana kemudian sikap kaum muslimin, orang-orang beriman terhadap Yahudi Israel ini, Islam telah memberikan satu penjelasan, satu pemahaman kepada kita semua bahwa sikap terhadap Israel Yahudi yang jelas-jelas telah melakukan perampasan tanah kaum muslimin di Palestina, telah menumpahkan darah kaum muslimin di Palestina, telah melakukan penganiayaan dan segala bentuk kekerasan oleh mereka. Ini yang sikap tegas kaum muslimin telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pertama, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu." Bahwa Allah berfirman, perangailah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah melampaui batas. Itulah sikap yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, perangilah mereka di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kalian. Tentu jelas di dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan bagaimana orang-orang Israel, kaum Yahudi Israel ini telah jelas sudah sangat lama melakukan penyerangan, melakukan penjajahan dan memerangi kaum muslimin di Palestina. Maka tidak ada jalan lain seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka seharusnya sikap kaum muslimin itu adalah memerangi, bukan kemudian bersikap lemah atau bahkan bersahabat dengan mereka. Selain memerangi mereka yang telah memerangi kaum muslimin ataupun memerangi Yahudi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memerintahkan terhadap orang-orang yang memerangi kaum muslimin itu adalah dengan mengusir mereka. Ini lanjutan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 191 juga ditegaskan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtuluhum haitsu sakibtumuhum wa ahrijuhum min haitsu akhrajukum." Perangilah mereka di mana saja kalian berada. Usirlah mereka dari tempat mereka yang telah mengusir kalian. Jadi selain memerangi mereka, maka Allah memerintahkan untuk mengusir mereka. Ini yang kemudian terhadap orang-orang Yahudi Israel ini, betul-benar Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran sikap kaum muslimin terhadap mereka adalah perangi mereka dan usir mereka. Oleh karenanya, apa yang kemudian telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ini harus kemudian diimplementasikan kaum muslimin, karena telah lama orang-orang Yahudi Israel ini
bercokol di negeri kaum muslimin di Palestina, mereka justru bukan kemudian diusir atau diperangi, tetapi justru kemudian dibiarkan merampas tanah kaum muslimin di Palestina. Justru tanah Palestina yang dulunya luas, tapi kemudian sekarang semakin sempit karena terus-menerus didesak, dirampas oleh orang-orang Yahudi Israel. Begitu juga nyawa kaum muslimin sudah sejak lama tertumpahkan darahnya akibat diserang atau diperangi oleh orang-orang Yahudi Israel. Tahun 2002 saja telah tercatat data sekitar 225 jiwa kaum muslimin meninggal dunia atas serangan Yahudi Israel. Begitu juga di tahun 2023 di awal tahun 35 jiwa kaum muslimin tertumpahkan darahnya akibat diperangi oleh orang-orang Yahudi Israel. Apa yang kemudian dilakukan oleh dunia ketika ditegaskan adanya perdamaian dunia, tapi ini kelihatannya tidak berlaku bagi Yahudi Israel yang jelas-jelas nyata telah memerangi kaum muslimin. Seolah-olah dunia internasional itu bungkam dan buta, tidak melihat apa yang telah dilakukan orang-orang Yahudi Israel. Karena jelas di sana adalah pembantaian, bukan kemudian pertikaian untuk perebutan hak, tapi itu adalah peperangan yang disengaja dilakukan oleh orang Yahudi Israel dan didukung oleh dunia internasional. Begitu juga penguasa-penguasa kaum muslimin seperti tidak berdaya dan diam melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel itu terhadap saudaranya kaum muslimin di Palestina. Negeri-negeri kaum muslimin di dekatnya itu sebenarnya banyak, tetapi kemudian tidak mampu berbuat apa-apa ataupun membela saudaranya di Palestina. Ini menunjukkan bahwa sekat nasionalisme menyebabkan negeri-negeri Islam tidak mampu berbuat banyak. Karena adanya sekat nasionalisme, mereka memikirkan negerinya sendiri. Ketika negeri Palestina itu dilakukan penyerangan oleh orang-orang Yahudi Israel, seolah-olah tidak bisa melakukan suatu tindakan untuk membela saudaranya. Memang betul bantuan yang dilakukan oleh saudara-saudara kaum muslimin ataupun dunia internasional telah dilakukan untuk membantu para korban masyarakat umat yang ada di Palestina. Tetapi itu bukan penyelesaian yang pokok. Kenapa? Karena yang dibutuhkan negeri Palestina itu adalah pembebasan. Tidak ada lagi peperangan. Yang dibutuhkan Palestina adalah tidak adanya orang-orang Yahudi Israel yang kemudian memerangi Palestina. Bukan kemudian bantuan makanan, bukan juga pengobatan. Walaupun itu memang dibutuhkan, tetapi itu bukan penyelesaian pokok yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Palestina. Karena jelas yang diperlakukan oleh Yahudi Israel itu adalah memerangi dan berusaha untuk menghapus, menyingkirkan Palestina dari negeri yang ada di Timur Tengah tersebut. Pemirsa sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jelas bagaimana kemudian menunjukkan apa yang dilakukan oleh dunia internasional, negeri-negeri kaum muslimin terhadap saudaranya yang ada di Palestina itu tidak menunjukkan satu sikap yang tegas. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi terhadap persoalan Palestina ataupun bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Yahudi Israel? Seperti yang tadi ditegaskan di dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 190 dan juga 191, yaitu perangi mereka dan usir mereka. Nah, oleh karena itu siapa yang bisa melakukan itu? Tentu ini tidak lain adalah sistem yang bisa menyatukan umat Islam, sistem yang bisa membela saudara sama umat Islam,
Inilah yang kemudian telah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan penerus-penerusnya pendahulu-pendahulu yang telah melakukan upaya-upaya untuk membela dan juga memerdekakan dan membebaskan negeri-negeri Islam dari jajahan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Israel. Seperti yang telah dicontohkan Mu'tasim Billah, bagaimana pasukannya mampu merebut orang-orang yang memerangi kaum muslimin saat itu, ketika ada muslimah yang dianiaya oleh orang Yahudi, maka kemudian dikerahkan pasukan Mu'tasim Billah untuk membela dan membebaskan ataupun membalas atas penganiayaan terhadap muslimah. Begitu juga apa yang telah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lah jelas suatu pasukan pemimpin yang bagaimana kemudian mampu membela umat Islam. Itulah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Adanya pemimpin yang betul-betul membela umat Islam. Adanya sistem yang bisa terlaksananya peperangan yang bisa memerangi umat Islam. Tidak lain adalah sistem khilafah. Itulah sistem khilafah yang menyatukan umat Islam dan mampu memberi keamanan, yang mampu membela siapa saja yang kemudian umat Islam diperangi ataupun dianiaya oleh orang kafir ataupun orang Yahudi. Dengan sistem khilafahlah persoalan Yahudi, persoalan Palestina yang diperangi ataupun dijajah oleh Yahudi Israel dapat terselesaikan. Ini terbukti sudah sejak lama Palestina diperangi oleh Yahudi, sampai saat ini tidak terselesaikan. Kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ataupun pemimpin di negeri-negeri Islam yang tidak menerapkan Islam hanya bisa mengecam. Dunia internasional hanya bisa melakukan perundingan-perundingan, tapi sampai saat ini tidak kunjung tiba penyelesaian terhadap Palestina yang selalu dijajah oleh Yahudi Israel. Pemirsa dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala akan datangnya atau munculnya pemimpin umat Islam yang akan membela dan menyelesaikan persoalan Palestina yang jelas-jelas Palestina dijajah oleh Israel. Kita berharap dan mohon pada Allah adanya satu pemimpin yang mampu membela dan mengusir orang-orang Yahudi Israel yang sangat tegas, yang jelas-jelas mereka memerangi umat Islam di Palestina ataupun di negeri-negeri Islam yang lainnya. Dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah, dengan adanya pemimpin ataupun seorang khalifah mampu menyatukan umat Islam dan mampu untuk mengkondisikan dan mengkoordinir membela saudaranya, membela umat Islam yang telah dianiaya, yang telah diperangi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir. Hanya dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah lah, maka persoalan-persoalan umat Islam akan terselesaikan. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian kita kali ini dalam program Kafah Perspektif, wajib tegas terhadap Yahudi Israel. Demikianlah sikap kita terhadap Yahudi Israel, harus tegas, harus melakukan sesuatu yang bisa mengusir mereka. Tanpa dengan sistem Islam, maka persoalan umat Islam tidak akan terselesaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.